dipersembahkan oleh Kembali di Money Report masih bersama Ibu Ita Rulina, masih membahas soal kebijakan makro prudensial Bank Indonesia. Bu Ita, kalau kita bicara soal LTV, ini salah satu kebijakan makro prudensial, LTV dan FTV ya. Ya, betul. Nah, sebelum ini dilonggarkan, ini sebetulnya kebijakannya seperti apa, Bu? Ya. Jadi kebijakan LTV yang dilakukan sekarang itu adalah kebijakan yang keempat kita keluarkan, Mas. Yang untuk keempat. LTV dan FTV Oke. ya, keempat. Kita sudah mengeluarkan LTV yang pertama dan kedua di tahun 2012 dan 2013, dan keduanya bersifat pengetatan. Oke. Karena saat itu memang seperti tadi saya sampaikan, perekonomian kita tuh sedang ngegas-ngegasnya gitu ya. Kemudian pada tahun 2015 kita melihat ini akibat kita ketatkan, memang itu sudah mulai melandai resikonya, tetapi ini menjadi tidak cukup karena kita lihat situasi ekonomi memang perlu didorong. Karena itu kemudian kita longgarkanlah kebijakan LTV di tahun 2015. Nah, pelonggaran yang kita ambil di tahun 2015 itu ternyata setelah hasil analisis kita lihat, dia cukup bisa menahan supaya perekonomian tidak turun lebih dalam lagi. Kebijakannya di tahun 2015. Kemudian kita evaluasi lagi kemarin ini terakhir. Dan kita lihat ternyata itu tidak cukup, Mas. Di tahun 2015 pada saat kita mau ngegas dengan situasi yang terjadi saat itu tidak cukup. Karena itu kita longgarkan sekali lagi. Dan itulah yang diambil pada tahun 2016 ini ya. Betul, Mas. Pelonggaran boleh nggak kalau saya katakan ini pelonggaran kedua sebetulnya? Iya, pelonggaran kedua. Pelonggaran kedua. Nah, sebelum ini LTV dan FTV ini terkait, kalau kita bicara soal properti ini terkait down payment atau uang muka. Nah, ini sebelumnya gimana? Pada saat ini diketatkan, ini seperti apa, dan pada saat 2015 itu dilonggarkan seperti apa, dan di 2016 ini seperti apa sebetulnya, Bu Ita? Iya, Mas. Jadi memang dengan pelonggaran sekarang, masyarakat itu dimudahkan, Mas. Uang mukanya jadi murah. Kalau dulu di tahun 2000 dengan ketentuan 2015 ya, misalnya Mas Rudi mau beli rumah, rumah pertama, Mas harus sediakan DP 20%. Kemudian untuk rumah keduanya, Mas harus sediakan DP 30%. Dan selanjutnya. Jadi perbedaan antara fasilitas pertama dan kedua, istilah kita tiring, itu adalah 10% pada ketentuan yang lalu. Tapi dengan ketentuan yang baru sekarang, Mas lebih mudah. Jadi kalau ingin membeli rumah, DP-nya itu cukup 15%. 15%? 15%. Jadi dari 20 yang kemarin sekarang menjadi 15%. Untuk rumah pertama? Rumah pertama. Nah, rumah kedua sekarang cukup 20%. Tadinya 30%, Mas. Berarti kan cukup signifikan itu. Dan kemudian selanjutnya ada tiring-tiringnya lagi. Nah, ini merupakan satu aturan yang wajib dilakukan oleh setiap bank. Ya, betul, Mas. Nah, dalam penerapannya sendiri seperti apa? Sebenarnya mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi kebijakan LTV yang kemarin kita keluarkan itu tidak hanya rasionya yang kita ubah, tetapi juga kita memberikan pelonggaran lainnya. Pelonggaran keduanya itu adalah dimungkinkannya masyarakat untuk mengambil rumah dengan pembiayaan kredit melalui mekanisme inden sampai dengan fasilitas kedua. Kalau yang sebelumnya, Mas, cuma fasilitas pertama saja. Tapi yang sekarang sudah sampai dengan fasilitas kedua. Mekanisme inden ini artinya rumahnya belum jadi ya? Betul. Betul. Rumahnya belum jadi, tapi developer sudah boleh menjual dan bank boleh membiayai. Tapi sampai dengan rumah fasilitas kedua. Nah, kemudian selain itu kita untuk kehati-hatian, Mas, karena inden ini kan ibaratnya rumahnya belum ada, tapi masyarakat sudah mulai berhutang. Nah, kita membuat jagaan-jagaan lagi. Jagaannya itu adalah seperti apa? Pengaturan pencairan bertahap untuk rumah inden ini. Dari perbankan kepada developer? Ya. Jadi nanti disamakan. Jadi kalau Mas ke bank A, itu untuk tahap pencairan pertamanya nanti sama. Misalnya Mas sebagai developer gitu ya. Terus Mas ke bank B, ingin pencairan juga tahap pertama, sama prosentasenya. Jadi yang akan kita atur adalah pencairan di tahap pertama, kita nyebutnya tahap pondasi, itu 40% misalnya. Kemudian tahap pasang atap itu sampai dengan misalnya 70% dan seterusnya. Kita bagi dalam 4 tahap. Nah, ini untuk developer besar saja, tapi kan kalau kita bicara properti banyak developer yang persorangan juga itu. Bu Ita, apakah ini juga berlaku bagi mereka atau ada ketentuan khusus yang harus dijalankan?
Ketentuan dari kita sama, Mas. Tetapi ini akan disaring di banknya. Oh, oke. Jadi masing-masing bank itu ternyata memiliki kriteria sendiri. Punya kebijakan tersendiri. Betul. Oke. Jadi mereka punya rating developer yang menurut mereka ini rating 1. Oh, oke. Kemudian tentu saja kalau rating 1 akan beda tahap pencairannya. Oh, oke. Misalnya ketentuan Bank Indonesia bilang maksimal 40, mungkin mereka akan kasih maksimal 40. Tapi misalkan untuk developer yang rating kedua, mungkin mereka nggak kasih 40%. Bisa saja bisa 30 atau di bawahnya lagi. Nah, itu kita serahkan semuanya pada penilaian bank. Oke. Ini mulai kapan diterapkannya, Bu Ita? Kita berharap insya Allah Agustus sudah mulai berlaku. Agustus ini ya, Insya oke. Allah. Oke, artinya sekarang sebetulnya masyarakat mulai harus mulai literasinya harus cukup banyak juga soal bahwa pada bulan Agustus ini ini akan ada pelonggaran LTV bagi mereka yang mau punya properti, bahwa sekarang kalau rumah pertama itu sudah nggak perlu besar-besar lagi DP-nya ya, cukup 15%. Nah, bagi bank sendiri ini adalah aturan yang betul-betul harus dilaksanakan oleh mereka. Oke. Nah, kalau dari pengalaman dari pengetatan yang 2012, 2013, terus ada pelonggaran 2015, apakah bank-bank di Indonesia ini menjalankannya sesuai dengan aturan Bank Indonesia? Bank disiplin, Mas. Bank disiplin. Oke, karena diawasi sungguh-sungguh ya. Betul, Mas. Ada pengawas mikroprudensial, ada pengawas makroprudensial juga. Nah, dalam konteks ini kita mengawasi dan memeriksa kepatuhan bank terhadap pelaksanaan ketentuan ini. Nah, pemeriksaannya itu nanti memang bisa langsung melalui Bank Indonesia atau nanti Bank Indonesia meminta tolong pada pihak lainnya, atau juga bisa kita berkoordinasi dengan otoritas pengawas lainnya. Oke, ini kalau kita bicara bank disiplin, boleh nggak kalau saya katakan 100% bank di Indonesia saat ini memang disiplin mengenai aturan Bank Indonesia ini? Atau sebetulnya ada beberapa juga yang mungkin perlu didorong untuk disiplin sebetulnya? Iya, Mas. Memang selalu mungkin ada bank yang kelupaan. Ya, Mas, ya, kelupaan. Nah, untuk bank-bank yang kelupaan ini tentu kita harus kasih semacam pengingat, gitu ya. Pengingatnya seperti apa? Di aturan kita sudah jelas, ada dari mulai administrasi saja gitu ditegur, atau bisa nanti yang mungkin parah dikasih juga denda gitu ya. Tapi dendanya juga cukup untuk mengingatkan mereka supaya berdisiplin pada ketentuan kita. Bu Ita, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, dialog tentang kebijakan makro prudensial Bank Indonesia akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah di Money Report.